kemenangan Prabowo sebut pemilu 2024 RI terbesar di dunia. Pemilu kali ini menjadi yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari, mulai dari pemilihan presiden serta anggota parlemen di badan legislatif nasional dan regional. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Bertemu kembali bersama dengan Angka. Seperti biasa, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Sudah tentunya adalah mengenai tentang pemilu di Indonesia 2024. Apa yang membuatkan saya sangat tertarik pada kali ini guys adalah mengatakan bahwa satu survei ini adalah merupakan pemilu yang paling terbesar di dunia guys. Wow, satu kenyataan yang bagi saya sangat-sangat luar biasa, dan sudah pastinya kita paham ya guys bahwa Indonesia ini mempunyai populasi dalam 275 juta jiwa, dan itu adalah salah satu juga puncak ataupun memiliki bahwa dari segi pemilunya demokrasi yang begitu sangat-sangat luas sekali guys ya. Kalau kita hitung dan sebagainya memang sangat sulit untuk membuat hal-hal seperti ini dari segi pemilunya ya dan sebagainya. Tetapi apa yang kita dapat lihat pada hari ini, zaman teknologi, zaman digital dan sebagainya akan dapat dipermudahkan lagi, dan itulah kenapa ada survei mengatakan ini merupakan pemilu yang paling terbesar di dunia. Dan yang kedua guys adalah di media-media luar, dari luar negara guys ya, dari Asia sehingga ke Eropa, mereka mengatakan bahwa menjadi perhatian dan menjadi heboh di dalam media di negara luar ya guys. Ini adalah beberapa video kompilasi yang saya ambil dari TikTok. Tanpa basa-basi, kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Ucapan terima kasih Pak Prabowo kepada orang-orang yang setia menjaganya. Pak Prabowo. Mereka ini bertanggung jawab saya ya. 1, 2, 3, oke. Ini adalah orang-orang yang setia guys, yang menjaga ketikanya berlaku kampanye pemilu di Indonesia. Silau juga nih. Oke. Maju ke sini. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Wow, berjasa. Ini adalah pidato kemenangan Prabowo sebut pemilu 2024 RI terbesar di dunia. Kita bersyukur diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia, kata Prabowo di depan ribuan pendukungnya yang membanjiri Istora Senayan. Bapak Presiden Jokowi. Saudara-saudara, mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada pendiri-pendiri bangsa kita. Mari kita berterima kasih kepada presiden-presiden yang kita miliki selama ini. Presiden Soekarno, presiden pertama, berjasa besar. Presiden Soeharto, presiden kedua, berjasa besar. Presiden ketiga, Presiden Habibie, berjasa juga. Presiden Abdurrahman Wahid berjasa, semua berjasa. Presiden Megawati berjasa bagi bangsa. Presiden SBY berjasa bagi kita. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Penonton guys menyebut nama Bapak Jokowi guys. Kampanye telah selesai. Kita harus bersatu kembali, saudara sekalian. Pidato Prabowo Gibran di Istora Senayan setelah menang telak pada hasil quick count. Kenapanya sudah selesai, waktunya bersatu kembali, saudara-saudara sekalian. Saya mengajak, mari
mari kita lupakan kata-kata yang kasar. Oke, Di antara lupakan saudara, kata-kata kasar. Bertengkar itu biasa, tapi bertengkar jangan menjadi perpecahan yang lama-lama. Benar. Saudara sekalian. Jangan bubar, jangan bubar. Bersatu kembali, Di guys. seluruh tempat yang kami datangi, rakyat Baik. selalu mengatakan rakyat ingin kerukunan di antara pemimpin-pemimpinnya. Iya, benar, benar sekali, Pak. Rakyat ingin kesejukan. Bangsa Indonesia, adat kami, tradisi kami, ajaran orang tua kami adalah tidak mencari permusuhan, tapi kita mencari kekeluargaan, persaudaraan. Kekeluargaan, persaudaraan, ya, sangat tepat. Kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Ini saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Iya, iya, iya. Pidato Gibran, Raka Buming, Raka di Istora Senayan. Oke. Di mana pidato Gibran ini, guys? Anak muda di belakang Pak Prabowo, guys. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Prabowo. Saya Begitu ramai sekali ya. Saya mohon maaf Peminat yang sebesar-besarnya apabila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa menghadiri. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf sebelumnya. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah, yang sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan konsolidasi, kampanye. Saya terima kasih sekali. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Ini maknanya, guys, 3 bulan yang sebelum ini tempoh campaign yang begitu panjang sekali ya, guys, ya, sehinggalah pemilu berlaku pada 14 hari bulan Februari 2024. Wow, begitu panjang sekali tempoh ya, guys, ya, campaign pemilu ini. Saya masih dikatain plonga-plongo, Oh, dikatain Samsul, dikatain takut debat. takut debat, oke? Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. Wah, ya benar sekali, guys, ya. Memberikan ruang untuk anak-anak muda, memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas. Ini luar biasa sekali Pak Prabowo sebagai teladan senior yang selalu memberikan guidance untuk kami anak-anak muda.
Dan sekali lagi, kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Tidak Ini- disangka-sangka. Saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Wow. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda, menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia Emas. Menuju Sekali Indonesia lagi Emas. Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kami. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3, Wah. karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan jumawa, tidak perlu membuli, menjelek-jelekan pasangan lain, ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara, guys. Ungkapan dari Itu saja Gibran. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali pernyataan dari Mas Gibran. Anak muda, guys. Anak muda. Luar biasa. Saudara-saudara, dari tadi ya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan presiden ketiga. Saya juga kenal Pak Oh. Habibie. Presiden Prabowo sebut semua presiden teman hingga jadi tukang pijat Gus Dur. Presiden keempat saya juga kenal sama beliau, Oh iya, Gus Dur. Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. tukang pijit. Kalau nggak percaya, tanya. Tanya yang kenal Gus Dur. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Paslon nomor 2, guys, mengungguli dari quick count. Mantap. Pemilu 2024 di Indonesia turut menjadi perhatian dunia. Media asing puji pemilu Indonesia patut dicontoh negara lain menjadi perhatian di seluruh dunia, guys. Media asing Washington Post turut menyoroti proses demokrasi di tanah air. Menurutnya, pemilu kali ini menjadi yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari, mulai dari pemilihan presiden serta anggota parlemen di Badan Legislatif Nasional dan regional. Tak hanya itu, Washington Post juga memuji proses pemilu yang dianggap telah berlangsung secara jujur, bebas, dan adil di tengah keberagaman yang ada. Proses demokrasi di Indonesia ini dikatakan dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya, terutama yang bermayoritas Muslim. Selain Washington Post, media asing lainnya yang ikut menyoroti pemilu 2024 yakni Reuters. Dalam pemberitaannya, Reuters lebih membahas terkait kemenangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dari hasil quick count sementara, Prabowo memperoleh sekitar 59% suara berdasarkan perhitungan suara di TPS nasional. Jumlah suara yang dihitung oleh 3 lembaga survei berkisar antara 30 hingga hampir 43% pada pukul 8.23 GMT.
Sementara itu, Anies Baswedan memperoleh suara sekitar 23%, disusul dengan Ganjar Pranowo sekitar 17,7%. Disebutkan bahwa hasil dari quick count ini menandakan kemenangan untuk Prabowo dalam satu putaran. Pasalnya, Prabowo mampu menembus 50% suara di seluruh Indonesia. Ada juga Tembus. media Al Jazeera yang menyoroti penghitungan suara dari beberapa lembaga survei, mulai dari indikator politik, Kompas, CSIS, dan LSI yang menunjukkan kemungkinan besar Prabowo menang satu putaran di Pilpres 2024. Sama seperti Reuters, kemungkinan Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran juga turut dibahas oleh Al Jazeera. 有権者が2億人を超え Bentar guys, laporan berita Jepang tentang hasil pemilu 2024 di Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Kemarin telah dilaksanakan pemilu di mana pemilu Presiden Indonesia dikatakan sebagai 世界最大の直接選挙とも言われるインドネシア大統領選は昨日投開票が行われました。現地メディアが報じ ada subtitle guys ya di bawah ini. た非公式の集計によると、3候補のうち現在のジョコ政権で国防相を務めるプラボウ氏の得 Suara 票 lebih 率 dari が5割を 50%. 超え、当選を確実にしたということです。本人は勝利を宣言しています。プラボウ氏は参戦を禁じる憲法の規定で出馬できなかったジョコ大統領の路線継承を掲げ、経済成長を重視する政策で支持を拡大。副大統領候補にはジョコ氏の長男を据えています。ただ、過去に民主活動家への人権侵害疑惑などがあり、強権化を懸念する声もあります。 Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa kompilasi video dari sumber TikTok mengenai tentang Pak Prabowo dan juga Gibran, paslon nomor 2 guys. Sorry ya, itu adalah beberapa trademark. Dan ini bagi saya guys ya, kalau kita lihat dari segi quick count-nya, tembus 50% mendukung dan juga menyokong Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan ini adalah sesuatu yang perkara yang bagi saya nampak pemilu di Indonesia guys menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian di seluruh dunia, yang menjadi orang kata nampak bahwa pemilu ini adalah merupakan pemilu yang paling terbesar di dunia. Saatnya mereka hanya melaksanakan dalam tempoh sehari dengan jumlah penduduk populasinya hampir 300 juta jiwa guys ya. Kalau dilihat dari segi jumlah angkanya itu 275 juta jiwa. Dan ini adalah beberapa hal kesempatan yang diambil untuk menjadikan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menjadi keunggulan guys, menjadi pendukungnya tuh sangat-sangat mereka melihat hasil kerja yang dilakukan di bawah ketika era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, di mana tim Pak Jokowi itu adanya Pak Prabowo dalam melakukan rencana ketika pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Dan ini akan menjadi satu keadaan yang boleh dikatakan menyambung delegasi dan juga perancangan rencana yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika zaman pemerintahan ya, ketika menjadi Presiden Indonesia. Dan di belakangnya guys ada Mas Gibran, seorang anak muda yang membawa suara-suara anak muda diketengahkan untuk menjadikan percantuman bahwa saatnya ketika Pak Prabowo ya menjadi Presiden, Gibran dan sebagainya, mereka akan bersatu. Dan seharusnya mereka mungkin ada banyak lagi beberapa rencana. Salah satunya adalah mereka akan menyambung rencana yang telah dilakukan, ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dan ini adalah sebagai satu bahan juga untuk kita lihat hasil kerja Pak Prabowo dan juga Gibran di masa-masa akan datang, akan dinilai oleh rakyat Indonesia guys, karena suara ramai Indonesia guys ya, warga masyarakat Indonesia akan menjadi hala tuju kepada pemimpin untuk melaksanakan kerja-kerja dan juga amanah-amanah yang akan dipikul oleh pemerintahan yang baru ya untuk tahun 2024 sehingga tahun 2029. Apapun saya ucapkan tahniah ya, kami sebagai rakyat Malaysia juga yang melihat juga sedikit sebanyak kondisi yang berlakunya pemilu yang berada di Indonesia. Dan calon ini guys adalah paslon calon 2 dan mereka telah pun ya mengungguli dan tidak lama lagi akan dirasmikan dan di apa orang kata dilantik sebagai Presiden Republik
Indonesia secara resminya. Jadi guys, ini adalah beberapa pendapat dan juga komentar pandangan dari Uncle sendiri. Mungkin kalian ada beberapa komentar dan sebagainya, ya silakan saja tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.